Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 6. Di sini kita bisa melihat any possible academic assistance from checking simultaneous titik-titik marginal at best. Nah, di sini kalau kita melihat pilihan gandanya, di sini adalah pilihan ganda yang berkaitan tentang verb. Kenapa? Karena kita bisa melihat di soal tidak ada verb yang bisa kita temukan. Tidak ada verb dalam bentuk verb one, tidak ada verb dalam bentuk verb two, tidak ada kemungkinan verb yang berbentuk verb ing. Sedangkan di sini kita bisa melihat to be. Nah, berarti jawaban yang mungkin bisa kita temukan di sini adalah jawaban yang bentuknya adalah to be. Nah, tanpa melihat soal, kalau misalkan soalnya kita tutup nih, jawaban yang hanya verb saja itu yang C. Jawaban yang di situ hanya verb saja itu yang C. Sedangkan di sini sudah ada it is, berarti subjeknya it, verbnya is ya, karena di sini sudah ada it dan sudah ada is. Berarti ini sebagai subjeknya dan ini sebagai verbnya. There is juga juga sama. There is There is a table. Berarti ini bentuk inversion sebenarnya. Jadi di sini sudah ada verbnya dan subjeknya. Kalau bentuknya there is pasti subjeknya ada di depannya. There is a table. There is a bike. There is an umbrella. Jadi subjeknya ada di depannya. Tapi kita lihat di sini. Any possible academic from assistant from taking simultaneous titik-titik marginal at best. Jadi kita bisa melihat dari awal sampai akhir ini sudah ada noun phrase-nya. Any possible academic assistance from taking simultaneous itu adalah noun phrase yang fungsinya sebagai sebagai subjek. Maka yang kita butuhkan hanya verbnya saja. Karena di sini pilihan A sudah ada subjek di soalnya, tidak mungkin kita milih subjek lagi. Tidak mungkin ada it-nya lagi. Maka ini pilihan jawaban yang salah. Jawaban B. Jawaban B seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau bentuknya there is, maka verbnya is, subjeknya ada di depannya. Padahal ini subjeknya ada di belakang verb yang harus ada di sini. Nah, kalau is, S nggak mungkin ya, S kan bukan verb, jadi nggak mungkin. Nah, is adalah jawaban yang paling tepat di sini. Jadi, any possible academic assistance from taking simultaneous is marginal and best. Sebenarnya tanpa ada kata from taking simultaneous juga nggak apa-apa. Any possible academic assistant is marginal at best. Karena sebenarnya subjeknya itu any possible academic assistant sudah itu saja is marginal at best. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang sekali kita tinggal mencari bentuk verb yang murni verb, tidak ada tambahan subjek atau tidak ada tambahan lain-lainnya. Karena sudah ada subjek, tinggal kita nyari verbnya saja. Kita lanjutkan untuk nomor 7. Untuk nomor 7, soalnya adalah Henry Adams, born in Boston, titik-titik famous as a historian and novelist. Nah, di sini ada Henry Adams. Nama ya, berarti itu kemungkinan menjadi subjeknya. Born in Boston, yang dia lahir di Boston. Ini menerangkan si Henry Adam ya, jadi saling menerangkan. Famous itu adjective, as a historian and novelist. Ini adalah bentuk noun. Tahunya dari mana? Ada e. Jadi tanda noun adalah an atau the atau of. Itu tanda bahwa itu adalah noun. Di sini sudah ada subjeknya. Sekarang kita nyari
verbnya. Di sini yang pure verb ada became saja. Yang lainnya ada and became, and he was, and he became. Maka jawaban yang tepat adalah A. Betul. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena kita tinggal nyari verb saja, tidak perlu nyari kata imbuhan lainnya. Karena sebenarnya Henry Adams became famous as a historian and novelist. Henry Adams menjadi terkenal sebagai sejarawan dan novelis. Seperti itu. Yang kita cari hanya pure verb saja, tidak ada imbuhan-imbuhan lain. Sedangkan pilihan B ada tambahan N, kita tidak perlu. Yang C ada tambahan he, nggak perlu karena sudah ada subjeknya. Apalagi yang D sudah ketambahan N dan sudah ketambahan he, maka tidak perlu. N itu fungsinya untuk menunjukkan kesamaan, misalkan ada dua klausa, kemudian dua klausa itu misalkan setara, maka bisa dihubungkan dengan N. Tapi di sini tidak, karena ini sudah satu kalimat yang terdiri dari satu klausa. Ingat, is if. One subject, one verb. Subjeknya sudah ada, kita tinggal nyari verbnya saja. Verbnya apa? Became, yang tidak ada imbuhan lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, became. Kita lanjut nomor 8. The major cause, the pull of the moon on the earth. Nah, di sini kita bisa melihat cause di sini bukan verbnya ya, tapi ini sebagai noun phrase. The major cause, kalau ini jadi verb, maka the major causes. Jadi seperti itu, atau cost, menyebabkan, tapi enggak di sini cost. Jadi di sini bentuknya noun phrase. Ini noun phrase tahunya apa? Di sini tandanya ada the-nya, maka jelas di sini sebagai subjeknya. Ini adalah noun, tahunya apa? The, ada the, berarti kalau setelah the pasti noun. Ada of, ada the lagi, berarti ini semuanya noun. Kita tinggal mencari verbnya saja. Yang kita butuhkan di sini adalah verb. Kita lihat pilihan gandanya. Oh, ternyata tidak hanya verb saja, ada beberapa frase yang bersambung dengan verbnya. Kita lihat pilihan A, ada verbnya are. Pilihan B, verbnya is. Pilihan C, tidak ada verbnya. Of, the, in, the. Berarti ini noun semua, berarti ini jelas salah ya. Kemudian the ocean tides, maka ini juga salah, tidak mungkin. Nah, kita lihat di sini pilihannya antara yang A atau yang B. Awal dari pilihan A dan awal dari pilihan B sebenarnya sama. Sama-sama bentuk menunjukkan noun phrase, hanya saja verbnya berbeda. Kita lihat apakah are, apakah is. Are itu kalau subjeknya plural. Is kalau subjeknya singular. Nah, kita lihat subjeknya plural atau singular. Nah, di sini kalau misalkan the major causes, cause-nya dalam bentuk plural, maka di sini ada S-nya. Tapi sayangnya nggak ada S-nya, berarti ini bentuknya singular. Subjeknya dalam bentuk singular. Maka pilihan yang paling tepat yang is, yang B. Terlebih lagi di sini ada the major cause. Ini noun. Setelahnya ada ocean tides, maka noun juga. Kalau noun berjejeran dengan noun atau noun phrase berjejeran dengan noun phrase, maka dihubungkan dengan of. Karena of itu menjadi salah satu tanda dari noun phrase. Jadi noun atau noun phrase, kemudian di sini ada of, kemudian ada noun. Contohnya the light of the moon. The light, the moon. Itu noun dan noun. Maka penghubungnya itu adalah of. Nah, begitu juga dengan di sini the major cause, the ocean tides. Maka sebenarnya kalau di sini mau digabung sebenarnya juga bisa, tapi harus ada of-nya di sini. The major cause
Di sini misalkan the major causes of the ocean tides are, itu baru boleh. Sayangnya the major cause-nya itu singular dan pilihan A juga tidak ada of-nya. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang B. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9 di sini kita bisa melihat soalnya adalah still a novelty in the late 19th century limited to the rich. Masih menjadi novelty di akhir abad 19, titik-titik limited to the rich. Nah, dari sini kita bisa melihat di sini ada koma. Di sini tidak ada verbnya. Still a novelty in the late 19th century, tidak ada verbnya, berarti ini hanya sebagai kata keterangan saja. Taunya kata keterangan gimana? Karena di sini ada komanya, sama saja seperti yesterday, koma, I won the game. Misalkan, yesterday I won the game. Sama, yesterday-nya hanya sebagai kata keterangan waktu. Jadi still a novelty in the late 19th century, itu kata keterangan waktu yang sebenarnya juga tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa, kan sama. Yesterday I won the game. Kalau yesterday-nya kita hilangkan, kita tetap paham I won the game. Jadi informasi utamanya ada di situ. Nah, sama, informasi utamanya sebenarnya ada di setelah koma. Titik-titik limited to the rich. Limited, terbatas. Limited, terbatas ya, dan ini adalah adjective. Bentuk adjective, kata sifat. Nah, kita tinggal mencari, karena ini adjective, belum ada subject dan belum ada verbnya. Kita mencari yang ada subject dan ada verbnya. Kita cari subject plus verb. Kita cari. Was tidak mungkin, karena ini hanya verbnya saja. Was photography. Was photography. Ini verb, ini subject. Tidak bisa, tidak bisa. Karena harus subject dulu baru verb. Maka ini jawaban yang salah. It was photography. It was photography. It is possible ya. Ini mungkin jawaban yang tepat. Karena ada it, ada was, ada photography. It-nya subject, was-nya verb, photography objeknya. Coba, it was photography limited to the rich. Padahal ketika adjektif kan berarti posisinya subject, verb, di sini objek ya, plus object. Objeknya ini dalam bentuk noun. Noun di sini adjektif. Padahal kalau mau ada noun sama adjektif, itu adjektifnya yang ditaruh di depan, bukan nounnya. Berarti ini tidak bisa. Harusnya limited photography. It was limited photography. Harusnya kayak gitu. Tapi to the rich-nya juga kalau ada ini juga tidak nyambung. Berarti ini tidak bisa. Yang paling tepat adalah yang D. Photography was. Karena sudah ada subject dan ada verb. Kita tidak membutuhkan any other object, langsung adjective. Fotografi terbatas bagi orang-orang kaya, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan hanya subject and verb. Sebenarnya kita tanpa membahas yang lain pun kita langsung tahu jawabannya. Oh, yang kita butuhkan apa? Karena di sini sudah ada adjektif, maka pasti yang kita butuhkan adalah subject dan verb. Kita cari yang depannya subject, belakangnya verb. Hanya pilihan D. Seperti itu pun tidak masalah. Jadi langsung ketemu jawabannya yang cepat seperti itu. Cari, oh ini subjek, ini verb. Lainnya subjek, verb, objek. Oh nggak perlu. Yang kita perlukan adalah subjek, verb. Kenapa objek nggak diperlukan? Karena di sini sudah ada adjektif. Karena sudah ada adjektif, tidak mungkin ada objek noun dalam bentuk noun di depannya. Kan nggak mungkin. Karena urutannya adjektif baru noun seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded
in the pavement, titik-titik, on a local cable channel during rush hour. Panjang sekali. Kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini pilihannya semuanya itu verb. Ini dalam bentuk verb semua. Airs, airing, air, to air. Ini semuanya verb ya. Artinya mengudara. Mengudara. Misalkan radio, siaran radio itu kan mengudara seperti itu. Nah, di sini ada a computerized map of the freeways. Kita harus cari tahu dulu nih subjeknya apa biar tahu. Verbnya harus yang airs. Airs berarti ini singular ya. Singular. Airing. Ini kalau verb ing berarti harus ada to be. Harus ada to be. To be-nya bisa apa saja. Bisa dalam bentuk am, is, are, was, were. Kita lihat nanti. Air. Di sini berarti kalau verbnya air seperti ini tanpa s, ini berarti untuk plural. To air. To air ini ada to. Ini sudah tidak masuk karena kalau sudah di tengah kalimat, kalau kita tinggalnya di verb tidak perlu ada to. Tidak perlu kan contohnya I go to school. Tidak perlu I to go to school. Langsung I go to school. I eat snacks. Jadi tidak perlu I to eat snacks. Jadi tidak perlu. Kalau di tengah kalimat tidak perlu ada kata to sebelum verbnya. Kita tinggal cari. Subjek selalu datang pertama di setiap kalimat. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement. Nah, di sini ada kata the freeways, of the freeways. Ini of the freeways ini sebenarnya tidak ada juga, tidak apa-apa. Of the freeways tidak apa-apa. Using information itu tidak ada juga tidak apa-apa karena ini sebagai kata tambahan saja. Embedded ini tidak ada juga tidak apa-apa gitu karena kita tidak membutuhkan kata atau non phrase ini. Kita tidak perlu, tidak membutuhkan. Tahunya tidak membutuhkan gimana? Ya karena kata semenjak kata of ini sampai belakang hanya menerangkan kata computerized map, hanya menjadi kata informasi saja. Kalau tidak ada pun ya tidak apa-apa dan sudah jelas. Yang pertama di sini adalah sebagai subjeknya. Di sini ada a computerized map. Karena tak ada kata a, maka itu sudah pasti singular. Jadi tanda dari sebuah noun itu singular itu adalah ada kata e atau an ya. E atau an. Jadi kalau sudah ada kata e atau an pasti itu singular. Verb yang di sini singular adalah yang a. Jadi jawaban yang tepat adalah yang a. Airs. Jadi ibaratnya a computerized map airs on local cable channel during rush hour. Kenapa bukan pilihan B? Karena di sini nggak ada to be-nya, maka jelas. Kalau verbing harus ada to be, sedangkan di sini nggak ada to be-nya, maka jelas ini bukan jawaban yang tepat. Ini bukan jawaban yang tepat. Ini air. Air itu bentuk verb untuk subjek yang plural, sedangkan subjeknya di sini adalah singular. Maka jawaban yang tepat adalah subjeknya singular, verbnya juga diperuntukkan untuknya singular. So that's all for our discussion. Semuanya ada dari nomor 6 sampai nomor 10. Terima kasih sudah bergabung. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih.